Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Fatmana Nisa Holid dengan NIM 2020211099. Saya dari kelas R5B. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa terkait dengan perjanjian internasional. Jadi yang pertama, perjanjian internasional menurut beberapa para ahli, serta kelebihan dan kekurangannya. Menurut para ahli yang pertama yang saya ketahui yaitu Jeremy Bentham, bahwa perjanjian internasional merupakan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Di sini kelebihannya adalah ia dapat mengatur hubungan antara beberapa negara, bukan hanya satu. Dan kelemahannya adalah ia hanya dapat mengatur hubungan antar beberapa negara saja. Dan yang kedua, menurut Oppenheim, hukum perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara maupun organisasi dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Kelebihan dari pendapat tersebut adalah negara yang berorganisasi dapat mengatur hubungan antar negara maupun organisasi. Dan kelemahannya adalah hanya mengatur tentang hubungan antar negara dan organisasi saja. Dan yang ketiga, menurut Mokhtar Komatmadja, perjanjian internasional merupakan perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu dan ditimbulkan akibat hukum tertentu. Kelebihan dari pendapat tersebut adalah saat melakukan perjanjian, ia sudah memiliki tujuan tertentu. Dan kelemahannya adalah perjanjian ditimbulkan akibat hukum tertentu. Nah, yang kedua adalah istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama, traktat atau treaty, yang artinya suatu persetujuan antar dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum kepentingan yang sama. Yang kedua, konvensi atau konvension, yang artinya memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting tetapi yang tidak bersifat politik tinggi. Dan yang ketiga, persetujuan agreement, yang artinya suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Nah, soal yang ketiga yaitu tentang ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Yang pertama, bilateral merupakan bentuk perjanjian yang hanya melibatkan dua negara. Aturan yang digunakan dalam perjanjian ini tidak bersifat universal, sebab hanya mengikat kedua negara saja. Sedangkan perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara. Perjanjian multilateral diperlukan untuk mempermudah akses dari negara-negara anggota. Nah, dan soal terakhir adalah fungsi dan tujuan perjanjian internasional. Di sini yang saya ketahui fungsi perjanjian internasional yaitu yang pertama, sebuah negara akan mendapatkan pengakuan dari anggota masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Dan yang ketiga, mempermudah proses transaksi dan komunikasi. Dan tujuan perjanjian internasional adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Sekian dan penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.